Kali ini kita akan belajar struktur organ utama tumbuhan. Bagian pertama dari struktur dan fungsi tumbuhan untuk kalian anak-anak kelas 8 SMP. Mari kita mulai. Jika saya sodorkan gambar bermacam-macam tumbuhan ini, menurutmu tumbuhan ini punya organ apa saja? Ya, dia terlihat punya daun, punya batang, punya buah, dan punya bunga. Apakah masih ada organ lain yang tidak terlihat? Atau apakah kamu sudah melihat organ-organnya secara keseluruhan? Simpan dulu jawabanmu. Sekarang kita lihat gambar struktur tumbuhan lengkap di samping ini, ya. Terlihat ada akar, batang, lalu tumbuhan ini punya daun, punya bunga, dan bahkan punya tunas. Dari gambar struktur tumbuhan lengkap di samping, menurutmu manakah yang termasuk organ utama tumbuhan? Iya, manakah yang termasuk organ utama tumbuhan? Sebelum kita menentukan organ mana yang disebut dengan organ utama tumbuhan, tentu kamu harus tahu organ utama tumbuhan itu tugasnya apa sih? Ya, disebut organ utama tumbuhan kalau organ tersebut bisa menjalankan metabolisme utama tumbuhan untuk dia bertahan hidup. Seperti terlihat pada gambar, yang disebut dengan organ utama tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Sekali lagi, yang termasuk organ utama tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar ini berada di dalam tanah. Maka kalian akan kesulitan melihatnya ya kalau kita tidak mencabut tanaman tersebut. Lalu, akar tidak mengandung klorofil sehingga akar tidak berwarna hijau. Akar selalu tumbuh menuju ke pusat bumi yang kita sebut dengan gerak geotropi, dan juga akar selalu akan bergerak menuju ke sumber air atau yang kita sebut dengan gerak hidrotropi. Ini berkaitan dengan fungsinya nanti anak-anak. Akar juga tidak mempunyai ruas atau buku-buku seperti yang dimiliki oleh batang. Dari ciri-ciri itu, maka kita tahu apa fungsinya akar. Fungsi yang pertama, akar menopang tumbuhan. Dia menopang batang, menopang daun, supaya bisa berdiri dengan kokoh ya. Lalu yang kedua, akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian nanti akan menyalurkannya ke batang dan ke daun. Dan yang ketiga, akar bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan? Ya, ketika satu tumbuhan itu memiliki tempat penyimpanan cadangan makanan di akar, maka dia disebut memiliki umbi akar, seperti terlihat pada gambar. Umbi akar, siapakah tumbuhan yang memiliki umbi akar? Misalnya lobak, ubi kayu, pada tanaman singkong ya, dan wortel. Apakah kamu sudah pernah memakan umbi-umbi akar ini? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan masih tentang akar ya. Menurutmu apakah semua akar selalu berada di dalam tanah? Kamu pernah melihat gambar tumbuhan ini? Ada yang pernah, ada yang belum. Betul, ini adalah tanaman bakau yang biasanya tumbuh di pesisir pantai atau di pesisir pinggir laut. Kalau pertanyaannya apakah semua akar selalu berada di dalam tanah? Jawabannya tidak. Tidak semua akar berada di dalam tanah anak-anak. Ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki akar di luar tanah dengan masing-masing fungsi yang berbeda tergantung dari jenis habitatnya. Seperti yang nampak pada gambar ini. Ada akar panjat, akar gantung, akar tunjang, akar papan, dan juga akar banir. Dan satu lagi ada akar nafas. Di situ terlihat
Akar nafas muncul pada tanaman-tanaman yang tinggal pada habitat lumpur, tentu untuk bisa bertukar udara. Baik, kita lanjutkan berikutnya ke organ batang. Organ batang punya ciri-ciri yang pertama, pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, begitu ya. Kemudian beruas-ruas atau mempunyai buku batang dan umumnya tidak berwarna hijau. Ya, tidak berwarna hijau dan selalu bertambah panjang di ujungnya dan bisa membentuk percabangan. Apa fungsinya? Yang pertama sudah pasti dia akan mendukung bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah, dan juga sebagai jalur pengangkutan air dan mineral dan zat-zat makanan. Dan yang terakhir, dia juga bisa menjadi tempat penyimpan cadangan makanan. Mari kita lihat. Nah, dari dua gambar ini tentu kamu sudah cukup akrab ya, bahwa batang juga bisa menjadi tempat penyimpan cadangan makanan yang kita sebut dengan umbi batang, seperti contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Kita melihat juga anak-anak, pada beberapa tanaman, batang akan termodifikasi. Apa itu termodifikasi? Akan berubah bentuknya menjadi bentuk yang lain untuk menyesuaikan diri, juga untuk menyimpan cadangan makanannya juga. Misalnya, batang pada jahe akan berubah menjadi rimpang. Kemudian pada kaktus dan tanaman buah naga, batangnya akan termodifikasi menjadi kladodia. Kenapa? Karena daun pada tanaman kaktus dan buah naga ini cenderung membentuk duri ya. Maka batangnya yang lebih gembung dan dia berwarna hijau. Bisa jadi untuk mensintesa makanan juga di situ. Oke, kita lanjutkan sekarang ke organ daun. Organ daun memiliki ciri-ciri bentuknya tipis, melebar, dan berwarna hijau karena dia memiliki zat hijau daun. Munculnya dari batang. Dan fungsi jelas dia untuk mengolah zat anorganik menjadi zat organik dalam proses fotosintesis. Selain itu, pada daun juga bisa terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida karena dia memiliki lubang di daunnya, yaitu stomata. Juga dia bisa menjadi tempat transpirasi untuk mengeluarkan uap air atau kandungan air yang berlebihan di dalam tubuhnya untuk menyesuaikan diri terhadap situasi sekitar atau lingkungan sekitar. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis daun menurut bagiannya. Ada dua jenis daun menurut bagiannya. Yang pertama adalah daun lengkap yang mempunyai bagian pelepah, tangkai, dan helai. Lalu ada juga yang disebut daun tidak lengkap, daun yang hanya mempunyai bagian tangkai dan helai. Namun kedua jenis daun ini tetap bisa melakukan fotosintesis seperti biasanya apabila dia memiliki klorofil. Selain itu anak-anak, daun pada beberapa tumbuhan juga harus mengalami modifikasi. Yang pertama misalnya pada bawang merah, daunnya berubah menjadi umbi lapis. Ya, kemudian pada rotan, daun-daunnya berubah menjadi duri kait. Atau pada tanaman kantong semar, di mana daun-daunnya itu berubah menjadi daun penangkap serangga. Dan yang terakhir misalnya, daun akan termodifikasi atau berubah bentuknya menjadi duri pada tanaman kaktus. Demikian, sudah kita pelajari struktur organ utama tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Dan kita akan melanjutkan ke struktur organ tambahan tumbuhan pada video berikutnya. Pastikan kamu bagikan video ini untuk teman-teman yang ingin belajar tentang struktur organ tubuh tumbuhan. Terima kasih dan sampai jumpa.